Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua peserta respondi simulasi tahun 2023-2024. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis statistik dari data numerik yang telah dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek yang telah dipilih. Analisis data ini mencangkup uji kecukupan data, uji keserakaman data, uji independensi dan autokorelasi, serta fitting distribusi. Uji kecukupan merupakan teknik untuk menentukan apakah jumlah sampel yang diambil sudah cukup atau belum untuk mewakili populasi. Pada responsi kali ini, kita menggunakan indeks keyakinan sebesar 2 atau keyakinan sebesar 65-95% dan tingkat ketelitian sebesar 5%. Jika N aksen kurang dari sama dengan N, maka data dianggap cukup. Akan tetapi, jika N aksen lebih besar daripada N, maka data dianggap tidak cukup dan perlu dilakukan pengambilan data lagi. Dalam mencari N aksen dapat dilihat pada rumus berikut. Nah, di sini untuk uji kecukupan dari data waktu proses pencucian mobil, kita menggunakan K sebesar 2 atau data ini memiliki tingkat keyakinan sebesar 65-95%. Sedangkan untuk derajat ketelitiannya sendiri, kita menggunakan 5% atau 0,05. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa mulai untuk membuat tabel seperti yang ada di layar. Jadi, misalkan di sini data waktu prosesnya diawali dengan kedatangan, berarti cukup buat 3 kolom dari mobil sebagai jumlah data yang diambil, kemudian kedatangan, dan kedatangan yang sudah dikuadratkan. Jadi, kita tinggal tulis saja sama dengan, kita klik data waktu prosesnya, dan diklik untuk data waktu proses. Jadi, tinggal di drag aja, sampai ke data terakhir. Kemudian, untuk mengkuadratkan, teman-teman bisa langsung diklik aja, kemudian disama dengan, dan dikuadratkan seperti ini. Nah, ini juga tinggal di drag aja. Kemudian, N di sini merupakan data yang diambil, yaitu 42, itu di sini. Kemudian, untuk N-nya sendiri, teman-teman bisa menuliskan sama dengan, buka kurung sebanyak 3 kali, 2 per 0,05, dikali square root, buka kurung, C52, atau jumlah data yang diambil, dikalikan D15, yaitu jumlah dari data kedatangan yang sudah dikuadratkan, tutup kurung, dikurangin, C15, atau jumlah data yang normal, kemudian tutup kurung, dan dibagi dengan jumlah data yang tanpa dikuadratkan. Kemudian bisa langsung di-enter aja, dan kita ambil kesimpulan di sini. Apabila N kuadrat kurang dari sama dengan N, maka data tersebut merupakan data yang sudah cukup. N aksen. Oke. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk proses-proses selanjutnya. Di sini ada pengeringan, bisa diklik lagi, kemudian di drag, kemudian dikuadratkan, di drag lagi, dan kita copy aja untuk rumusnya dan disesuaikan terkait jumlah datanya yang sudah dikuadratkan maupun yang tidak dikuadratkan. Nah, di sini terlihat bahwa data dari pengeringan merupakan data yang tidak cukup, karena besaran N aksennya lebih besar daripada N atau jumlah data yang sudah diambil. Maka kita berikan kesimpulan di sini bahwa data tidak cukup. Tahu N lebih dari N aksen. Apabila N aksen lebih besar daripada N, maka kita perlu melakukan penambahan pengambilan data. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah data yang perlu kita ambil, di sini kita perlu menghitung selisih antara N aksen dan juga N. Kemudian bisa kita kalikan sebanyak 2 kali. Tapi jangan lupa untuk dilakukan round up terlebih dahulu. Karena entitas pasti satuannya
merupakan bulat, tidak berbentuk desimal. Dikali 2. Oke, berarti 4. Jadi di sini kita perlu mengambil sebanyak 4 data lagi. Nanti, semisalkan sudah mengambil data, teman-teman cukup untuk meletakkan data yang baru di bawah data sebelumnya. Misalkan ini pengeringan, kita ada 4 data yang perlu diambil, terus kita tinggal masukkan saja untuk datanya. Ini contohnya, setelah diambil ulang data, kita mendapatkan data pengeringan sebanyak 203 detik, 129 detik, 150 detik, dan 179 detik. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pengambilan data ulang, teman-teman perlu untuk melakukan uji kecukupan kembali untuk memastikan bahwa data yang sudah diambil secara keseluruhan sudah cukup. Jadi kita tinggal ulangi lagi untuk prosesnya. Oke, ada 46. Kita ulangi lagi. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa N aksennya sudah kurang dari jumlah data yang diambil, yaitu 46. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa data yang diambil adalah cukup. Setelah data yang diuji semuanya cukup, langkah selanjutnya merupakan uji keserakaman data. Uji keserakaman data bertujuan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran cukup dan seragam. Suatu data dikatakan seragam apabila berada di dalam rentang batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Apabila ada yang melebihi batas, maka data atau outlier tersebut harus dibuang dan perlu dilakukan uji keserakaman kembali. Berikut merupakan rumus untuk mencari rata-rata data, batas kendali atas, dan batas kendali bawah. Untuk tingkat kepercayaan, di sini kita masih menggunakan besaran yang sama dengan uji kecukupan sebelumnya, yaitu sebesar 2. Ini langkah pertama yang perlu dilakukan untuk uji keseragaman. Yang pertama adalah teman-teman perlu untuk mengcopy data registrasi di data waktu proses sebelumnya, kemudian tinggal di-drag. Kemudian tinggal dikuadratkan. Oke, kemudian kita perlu menghitung min dan juga standar deviasinya. Teman-teman tinggal bisa ketikkan average sama dengan average dalam kurung rentang data dari proses registrasi atau proses-proses yang lain. Tinggal di-drag seperti ini, kemudian tinggal di-enter. Sedangkan untuk standar deviasi, teman-teman tinggal tuliskan sama dengan STDEF dalam kurung tentang data yang mau diuji. Kemudian tinggal di-enter. Nah, untuk menentukan batas atas, kita perlu menuliskan rumus berupa rata-rata ditambah K, besaran K, dikali standar deviasi. Jangan lupa untuk rata-rata dan juga standar deviasi kita mutlakkan dengan cara teman-teman bisa klik Fn kemudian F4. Supaya nanti ketika di-drag value-nya tidak berubah-berubah. Di sini sebentar. P-nya juga. Nah, tinggal di-drag ke bawah. Dan hal ini juga berlaku untuk batas bawah. Tapi bedanya untuk batas bawah kita perlu mengurangi rata-rata dengan standar deviasi yang ada. Kemudian kita drag lagi. Setelah diketahui untuk batas atas dan batas bawah dari data proses yang kita uji, langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu untuk memilih data waktu proses, ditahan menggunakan kontrol. Kemudian, kita juga perlu untuk mengambil data batas atas dan juga batas bawah. Selanjutnya, teman-teman bisa klik insert, ambil
grafik garis, kemudian pilih yang line with markers. Nanti di sini akan terlihat bahwa adakah data yang sekiranya melebihi dari batas kontrol yang sudah kita tetapkan atau tidak. Ini kita tuliskan untuk judulnya adalah registrasi. Oke. Oke, selanjutnya kita juga bisa langsung melakukan uji keseragaman di proses-proses yang lain. Ini contohnya adalah data waktu pengecekan, kita drag sampai 42, kemudian kita kuadratkan. Oke, kemudian kita tuliskan batas atas, min ditambah tingkat kepercayaan dikali standar deviasi. Jangan lupa untuk dimutlakan. Pakai FNF4, dan FNF4. Oke, setelah batas atas, kita tinggal tulis untuk batas bawah. Oke, kemudian kita drag. Kita lakukan hal yang sama, jadi kita pilih untuk data waktu prosesnya dan batas kontrolnya. Dan kita pilih line chart with marker. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat data yang tidak seragam karena melebihi batas atas yang sudah ditentukan. Ini coba kita cari, batas atasnya 217,2 dan yang melebihi adalah di data 30. Di data 30, kemudian di data ke-41. Oke, kita tanda terlebih dahulu. Nah, apabila terdapat data yang outlier atau data yang melebihi batas kontrol, maka kita perlu melakukan uji keseragaman lagi. Ini misal tadi ada data ke-30 dan data ke-41. Berarti di data waktu proses, kita bisa menghitamkan atau membuang data yang outlier. Sebentar, pengecekan 30. Kita hitamkan, yang menandakan itu outlier, dan 41. Oke, kemudian kita lakukan uji keseragaman kembali. Bedanya, kalau misalkan kita melakukan uji keseragaman kembali, kita perlu mengambil datanya yang benar-benar sudah seragam. Jadi sama dengan, dan pilih yang ada di sampingnya. Dan bisa di-drag sampai ke 29, karena 30-nya merupakan data yang outlier, maka kita pilih kolom S41. Kemudian kita drag lagi sampai ke 39. Oh, sorry, ya, oke. Nah, dikarenakan data ke-41 juga outlier, maka kita perlu mengambil data yang 42 saja. Oke, di sini sudah data yang seragam. Kemudian kita kuadratkan kembali. Oke, di sini masih terlihat cukup untuk datanya. Sebentar, kita cek dulu. Oke, 40. Ini data masih cukup. Karena masih cukup, masih bisa kita lanjut untuk tuliskan batas atasnya sama dengan min ditambah k dikali standar deviasi. Oke, kita mutlakkan terlebih dahulu seperti biasa.
Oke, kita drag lagi ke bawah. Kemudian kita copy untuk rumusnya untuk menghitung batas bawah. Oke, kemudian yang plus dikurangin. Oke, kita drag juga. Terus kita bikin line chart-nya. Kita pilih dulu data waktu, kemudian batasnya juga. Oke, kemudian kita insert line width marker. Dan di sini sudah terlihat bahwa tidak ada data yang tidak seragam. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa data tidak perlu dilakukan pembuangan data lagi, sehingga uji selanjutnya bisa dilakukan. Setelah data sudah cukup dan seragam, langkah selanjutnya adalah uji independensi data. Uji independensi data merupakan uji yang bertujuan untuk menentukan apakah antar variabel independen dan dependen terdapat hubungan nyata atau tidak. Pada pengujian independensi menggunakan dua metode, yakni yang pertama terdapat uji scatter untuk mengetahui persebaran pola secara random. Hasil yang dapat dilihat pada scatter hanya dilihat dari pola data secara visual. Maka dari itu, kita perlu memvalidasi hal tersebut menggunakan metode run-test, di mana dengan memasukkan data pada software SPSS, kita dapat mendapatkan hasil uji autokorelasi melalui nilai asymptotic yang dapat dilihat pada layar. Apabila asymptotic-nya lebih besar dibanding nilai taraf signifikansi, maka data bisa dianggap sebagai data yang independen. Setelah semua data cukup dan seragam, pengujian data selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji independensi data. Uji independensi merupakan uji yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependennya terdapat perbedaan atau hubungan yang nyata atau tidak. Pada pengujian independensi menggunakan dua metode, yakni melalui scatter diagram dan juga run-test menggunakan SPSS. Pada uji independensi, scatter diagram ditujukan untuk memastikan bahwa sebaran data tidak memiliki ketergantungan dengan variabel tertentu, sehingga data bersifat independen. Cara pembuatan scatter diagram dapat dilihat pada layar. Jadi kita perlu memilih data repetitif dan juga data waktu prosesnya, kemudian kita klik insert, pilih scatter diagram. Nah, scatter diagram ini akan menunjukkan pola persebaran data yang ada. Akan tetapi, dikarenakan scatter diagram tidak dapat memastikan apakah data yang diuji benar-benar bersifat random, maka kita perlu melakukan pengujian autokorelasi lanjutan untuk memastikan hal tersebut dengan cara melakukan run test dengan bantuan software SPSS, di mana didapatkan uji autokorelasi dengan keterangan apabila hasil nilai sigtutil lebih besar di taraf signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga data bersifat independen. Langkah pertama, teman-teman bisa buka untuk SPSS-nya dan mengcopy data waktu proses yang ingin diuji. Ini kita copy untuk yang registrasi, kemudian kita copy juga untuk data pengecekan yang sudah seragam dan cukup. Kita copy. Oke. Bisa kita copy di kolom selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman bisa klik bagian variable view dan ubah nama variabelnya. Tadi pertama berarti proses registrasi. Yang kedua adalah proses pengecekan. Oke. Kemudian untuk type-nya tetap numerik. Untuk desimalnya bebas, bisa 2 atau 0. Di sini kita pakai 2. Kemudian untuk measure-nya kita pilih yang scale. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan Runs. Klik Runs. Kemudian teman-teman bisa klik salah satu untuk dipindahkan ke tes variable list, klik yang median, kemudian klik OK.
maka akan menunjukkan hasil dari rantai yang telah diuji non-parametrik. Setelah dimasukkan ke dalam Excel, kita bisa mengidentifikasi apakah data yang diuji merupakan data yang independen atau dependent. Dari sini terlihat bahwa seek to tail dari proses pengecekan adalah 0,423, di mana hasil ini lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Maka dari itu, dapat dipastikan bahwa proses pengecekan merupakan data yang independen. Terakhir, merupakan uji distribusi data. Uji distribusi data digunakan untuk menemukan distribusi statistik yang paling sesuai dengan kumpulan data yang dihasilkan oleh proses acak yang diperoleh. Ekspresi distribusi diperoleh dengan menduga bentuk dari histogram di Excel, kemudian mencari ekspresi tersebut di Arena. Berikut merupakan contoh distribusi yang dibuat menggunakan Excel maupun dengan Arena. Di setiap ekspresi distribusi yang dihasilkan tentunya memiliki parameter yang berbeda-beda, dimulai dari eksponensial yang memiliki parameter berupa rata-rata data atau min, distribusi normal yang memiliki parameter berupa min dan juga standar deviasi. Yang ketiga terdapat distribusi Weibull dengan parameter berupa beta dan alfa, kemudian tria atau distribusi triangular dengan parameter berupa min, modus, dan juga max. Yang kelima terdapat distribusi Poisson, yaitu dengan parameter min, tetapi diskrit apabila dibandingkan dengan eksponensial. Kemudian yang ke-6 merupakan distribusi uniform dengan parameter data berupa min dan juga max. Dan yang terakhir terdapat distribusi log normal yang memiliki parameter berupa log min dan juga log standar deviasi. Untuk mempermudah proses filling distribusi, teman-teman bisa membuat tabel di Excel seperti yang ada di layar. Jadi terdiri dari aplikasi itu sendiri atau N, kemudian waktu prosesnya ada max, min, range, kelas, dan panjang kelas. Kemudian untuk data histogramnya untuk mengidentifikasi batas bawah dan batas atas untuk setiap interval yang ada, sejumlah kelas yang ditemukan, kemudian interval histogramnya kira-kira memiliki berapa frekuensi dari persebaran data yang ada, kemudian kolom untuk menunjukkan pola data yang di-generate by Excel, dan juga yang sudah dilakukan input analyzer menggunakan Arena. Oke, setelah data sudah di-copy, perlu diperhatikan juga bahwa data yang di-fitting distribusi merupakan data antar kedatangan khusus untuk jasa, kemudian data waktu proses produksi maupun layanan, dan juga waktu perpindahan entitas antar stasiun. Contohnya di sini adalah perpindahan dari stasiun pencucian ke pengeringan. Oke, dimulai dari kedatangan, di sini kita bisa menuliskan dulu N-nya berapa, yakni 42. Kemudian untuk max-nya bisa dituliskan max sejumlah data, kemudian min juga berlaku sama, bisa langsung diblok aja. Oke, kemudian untuk range, setelah diketahui nilai N, max, min, dan juga range, kita bisa tulis untuk persamaan dalam menghitung kelas, yaitu ceiling buka kurung 1 plus 3,3 kali log dalam kurung range-nya yaitu 469. Kemudian tutup kurung, signifikansinya 1, tutup kurung lagi. Oke, sudah ditemukan, dan untuk panjang kelasnya merupakan range dibagi kelas tanpa dilakukan round up. Oke. Setelah diketahui panjang kelasnya, kita bisa langsung menentukan batas atas dan batas bawah dari setiap pola data yang ada. Yang pertama, batas bawahnya merupakan nilai min, kemudian untuk batas atasnya merupakan batas bawah dijumlah dengan panjang kelas. Tapi perlu diperhatikan bahwa panjang kelasnya perlu kita mutlakkan menggunakan Fn F4. Oke, bisa kita langsung enter. Kemudian batas bawah interval selanjutnya merupakan batas atas dari interval sebelumnya. Dan ini juga dilakukan secara berulang. Panjang kelas mutlak. Fn4. Oke.
FNF4 lagi, dan seterusnya. Dua data yang sudah kita deklarasikan cara menghitungnya, kita tinggal drag saja untuk ke bawah, di mana yang bawah nantinya akan mengikuti. Nah, untuk interval, bagaimana cara menghasilkan interval yang seperti di bawah? Teman-teman bisa langsung klik batas bawah dan diberi tanda petik strip dan E15 atau batas atasnya. Kemudian juga tinggal langsung di drag aja ke bawah. Kemudian untuk frekuensi, perlu teman-teman lihat bahwa kita perlu melakukan perhitungan menggunakan count if. Untuk kriteria range pertamanya merupakan keseluruhan data waktu antar kedatangan, kemudian lebih besar sama dengan batas bawah, dan untuk kriteria range 2-nya masih tetap sama menggunakan data waktu proses antar kedatangan kurang dari batas atas. Nah, dari sini ketika di-enter akan diketahui bahwa dari interval yang sudah ditemukan terdapat frekuensi atau jumlah data dari sebaran pola yang ada. Di sini perlu diperhatikan juga untuk totalnya harus sama dengan besaran N. Apabila tidak sama, maka untuk interval terakhir perlu ditambahkan kurang dari sama dengan, supaya untuk batas atas, yaitu pola yang bernilai 1200 juga ikut terhitung. Oke, setelah semua interval waktunya sudah ditemukan, maka selanjutnya kita perlu menginsert atau membuat diagram histogram. Di sini kita perlu ngeblok data interval dan frekuensi, kemudian insert, pilih yang cluster kolom, kemudian kita pilih yang ini, dan kita masukkan. Teman-teman bisa pilih style 4 untuk mengetahui setiap frekuensi dari setiap interval. Nah, frekuensinya tinggal kita sesuaikan untuk namanya, yaitu kedatangan. Nah, kita uji. Di sini kita perlu menduga kira-kira pola data tersebut mencerminkan pola distribusi apa. Dilihat dari gambar di layar, di sini mencerminkan pola di triangular karena terdapat pemusatan data pada salah satu kelas, yakni kelas ke-9 dengan frekuensi sejumlah 8, di mana pemusatan ini cukup signifikan dibandingkan dengan data di kelas lainnya. Setelah itu, data waktu proses di Excel kemudian dikonversi menjadi TXT untuk dijadikan inputan pada saat melakukan fitting distribusi di input analyzer yang ada di Arena. Dan teman-teman bisa langsung copy aja, buka Notepad, di save, kemudian teman-teman save fitting kedatangan. Oke. Setelah itu di save, dan kita bisa masuk ke input analyzer. Jadi langkah pertama teman-teman bisa klik new, kemudian buka existing file yang sudah berformat TXT. Di download, fitting kedatangan, kemudian tadi terdapat beberapa aja terkait parameter. Kita tuliskan untuk number of interval atau jumlah kelasnya adalah 10. Kemudian batas atasnya adalah 730, kemudian 1200. Oke, setelah itu karena tadi kita berasumsi bahwa di Excel mencerminkan data triangular, maka kita langsung klik fit dan pilih yang triangular untuk mendapatkan expression. Nah, di sini terlihat bahwa distribusi triangular yang terbentuk memiliki parameter atau expression yaitu tria dengan minimal datanya ada 731, kemudian untuk modusnya ada di 1,13 E plus 003, kemudian untuk max-nya adalah 1,2 E plus 003. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan ke dalam Arena. Sekian penjelasan mengenai analisis data, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.